Umum, Bapak Hadi Puja Rahmadinata SSI. Yang kami hormati, Bapak Yoga Indra Pamungkas SST, selaku moderator kuliah umum pada hari ini. Yang kami hormati, Ketua Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Tanjung Pura, Ibu Dr. Yundari SSI MSc. Yang kami hormati, Sekretaris Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Tanjung Pura, Ibu Dr. Nilam Sari Kusumastuti SSI MSc. Yang kami hormati, Ketua Program Studi Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Tanjung Pura, Ibu Neva Satyaha Dewi, SSI MSc, CRA CRP CRMP. Yang kami hormati, Ketua Program Studi Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Tanjung Pura, Bapak Dr. Bayu Prihandono, SSI MSc. Yang kami hormati, Bapak Ibu dosen jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Tanjung Pura. Dan yang kami banggakan, seluruh peserta kuliah umum penerapan data mining pada Business Intelligence menggunakan Power BI, Program Studi Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Tanjung Pura. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul di ruang senat dan Zoom meeting ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti kuliah umum penerapan data mining pada Business Intelligence menggunakan Power BI, Program Studi Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Tanjung Pura. Saya, Aisyah Raihan Fadilah, yang akan memandu jalannya kuliah umum pada hari ini. Kami ucapkan selamat datang kepada para peserta dan tamu undangan. Hadirin yang berbahagia, sebelum memulai acara, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Adapun susunan acaranya, yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, kata sambutan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tanjung Pura sekaligus membuka kuliah umum pada hari ini. Yang keempat, pembacaan doa. Yang kelima, penyampaian materi. Yang keenam, foto bersama. Dan yang ketujuh, penutup. Hadirin sekalian, langsung saja kita memasuki rangkaian acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Acara selanjutnya yaitu kata sambutan oleh Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tanjung Pura yang sekaligus akan membuka kuliah umum pada hari ini. Kepada Bapak Dr. Gus Rizal MSI, saya persilahkan. Terima kasih. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Sudah, Pak. Sudah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Adi Puja Rahmadinata SSI, Chief Administrative Officer PT Juru Supervisor Indonesia. Yang kami hormati Bapak Yoga Indra Pamungkas SST dari BPS. Yang kami hormati Ketua Jurusan Matematika, Ketua Program Studi Matematika, Ketua Program Studi Statistika, dan Ketua dan Sekretaris Jurusan Matematika, serta Bapak Ibu dosen di jurusan Matematika, Program Studi Matematika, dan Program Studi Statistika. Yang kami banggakan mahasiswa peserta kuliah umum pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk bersilaturahmi bersama, mengikuti kuliah umum dengan tema penerapan data mining pada proses bisnis intelligence menggunakan Power BI yang akan disampaikan oleh Bapak Adi Puja Rahmadinata SSI. Tentunya pertama kali kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Adi Puja Rahmadinata dan Bapak Yoga Indra Pamungkas yang sudah berkenan hadir meluangkan waktunya untuk menyampaikan materi dan menjadi moderator pada kuliah umum pada pagi hari ini. Kami sangat senang sekali dan sangat mendukung apa yang dilakukan oleh program studi statistik dalam rangka melaksanakan kuliah umum ini. Mengapa kami sangat senang? Karena apa yang dilakukan oleh program studi statistik ini merupakan bagian dari upaya kita mensukseskan program pemerintah dalam kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana salah satu program dari kegiatan Kampus Merdeka itu adalah membuka peluang adanya praktisi untuk masuk ke dalam kampus. Jadi pada saat ini kampus sangat terbuka untuk kehadiran para praktisi, baik itu memberikan perkuliahan maupun riset bersama dengan para dosen dan mahasiswa kami. Jadi kami sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh program studi statistik. Demikian pula kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sekali lagi kepada Bapak Adi Puja Rahmadinata yang berkenan hadir berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman sebagai seorang praktisi kepada kami. Adapun tema yang diambil pada kuliah umum ini terkait dengan penerapan data mining pada business intelligence menggunakan Power BI. Kalau kita lihat kata kunci dari apa itu Power BI dan data mining, ini sebenarnya topik-topik yang sangat relevan kita bahas, di mana data mining, machine learning dan segala macamnya itu adalah topik-topik yang sedang tren pada saat ini. Oleh karenanya patut berbangga
para mahasiswa kali ini mendapatkan kuliah dari praktisi terkait hal-hal yang tengah berkembang. Oleh karena itu, kami sangat berharap mahasiswa memanfaatkan media kuliah umum pada hari ini dengan sebaik-baiknya untuk menambah wawasan, menambah pengetahuan, dan menambah pengalamannya. Oleh karena itu, kami sangat berharap mahasiswa dapat mengikuti kegiatan ini dengan serius. Karena saya bukanlah orang yang banyak berkecimpung di bidang data mining, tentunya saya tidak bisa berbicara banyak hal dalam sambutan itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang dilakukan pada hari ini, kuliah umum pada hari ini, memberikan manfaat bagi kita semua. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini kuliah umum dengan tema penerapan data mining pada bisnis intelligence menggunakan Power BI secara resmi dinyatakan dibuka. Mohon maaf atas segala kesurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Gusrizal MSI. Acara yang keempat adalah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Ya Aditya Dian Satria. Kepada Saudara Aditya, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar kegiatan kita pada hari ini diberkahi dan dapat berjalan dengan lancar. Bagi yang beragama Islam, perkenankanlah saya untuk memimpin doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala isyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Ya Allah ya Rahman, pada hari ini kami hendak menyelenggarakan kegiatan kuliah umum dengan memohon ridho dan izin-Mu. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah semua itu nilai ibadah dan ilmu yang bermanfaat bagi kami. Ya Allah ya Ghafur, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pendahulu kami, dan dosa orang-orang yang telah berjasa bagi pendidikan kami. Tempatkanlah senantiasa kami dan mereka semua ini dalam naungan perlindungan dan rahmat-Mu. Ya Allah, kami memohon perkuatkanlah persatuan dan kesatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami, agar dapat lebih bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. Ya Allah yang mujib, perkenankanlah doa dan permohonan hamba-Mu yang lemah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Aditya. Acara selanjutnya yaitu foto bersama. Dimohon kepada para peserta untuk mengaktifkan kamera, dan kepada para peserta dan tamu undangan yang berada di ruang senat dimohon untuk berdiri. Dokumentasi akan saya pandu dalam 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Memasuki acara selanjutnya, yaitu sesi penyampaian materi.
yang akan dipandu oleh moderator kita yang merupakan seorang data analis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat. Moderator kita pada hari ini adalah Bapak Yoga Indra Pamungkas SST. Beliau pernah menempuh pendidikan di SMA Negeri 3 Pontianak pada tahun 2005 hingga tahun 2008. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan D4 di Sekolah Tinggi Ilmu Statistika Jakarta pada tahun 2008 hingga tahun 2012. Untuk pengalaman bekerja, beliau pernah bekerja di Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai statistisi pada tahun 2014 hingga tahun 2019. Kemudian pada tahun 2019 hingga tahun 2020 sebagai Data Processing Integration and Statistic Dissemination Section Chief. Lalu pada tahun 2021 hingga tahun 2022, beliau juga pernah berperan sebagai Junior IT Specialist. Selanjutnya pada tahun 2022 hingga sekarang, beliau bertugas di Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat sebagai Junior Data Analis. Kemudian untuk penghargaan, beliau pernah mendapatkan penghargaan sebagai Agent of Change as part of Bureaucratic Reform pada tahun 2021, 2023, dan 2024. Kemudian untuk skill, beliau menguasai SPSS, QGIS, ArcGIS, Google Suite, Java Web, SQL, dan Python. Sekian pembacaan CV dari moderator kita pada hari ini. Kepada Bapak Yoga Indra Pamungkas SST, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini belum ada yang berpantun, jadi izinkan saya untuk berpantun pertama kali. Pagi di Untan enaknya jogging dan lari, udaranya segar, badan pun ceria. Saya Yoga, jadi moderator kuliah umum pagi ini. Izin menyapa hadirin berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas MIPA Untan, Bapak Dr. Gus Rizal MSI, Bapak Ibu Kepala Jurusan, Ketua Program Studi, dan dosen di lingkungan Fakultas MIPA Untan, Universitas Tanjung Pura. Bapak narasumber pagi hari ini, Bapak Adi Puja Rahmadinata, SSI, para mahasiswa dan peserta pada pagi hari ini yang berbahagia. Senang sekali Bapak Ibu, pada hari ini saya Yoga dari BPS Provinsi Kalimantan Barat dipercaya untuk menjadi moderator kuliah umum dengan tema penerapan data mining pada bisnis intelligence menggunakan Power BI yang diselenggarakan oleh Fakultas MIPA Untan. Seperti kita ketahui bersama, pekerjaan terkait data ini itu merupakan pekerjaan yang seksi ya di abad ke-21 ini. Banyak pekerjaan terkait data, mulai dari data analis, kemudian dari data scientist atau business intelligence, menjadi banyak sekali incaran para pekerja di luar sana, baik dari sisi di swasta maupun di sisi kami ya di pegawai negeri juga sangat membutuhkan sekali pekerjaan terkait data ini. Dan pada hari ini sangat senang terkait data mining akan kita bahas pada pagi hari ini. Kami sendiri di BPS sering menggunakan fasilitas-fasilitas penggunaan data mining ya. Ada Power BI, ada Looker Data Studio, ada W gitu. Kebetulan pada pagi hari ini kita akan spesifik membahas terkait Power BI, dan materi pada hari ini akan disampaikan oleh Bapak Adi Puja Rahmadinata, SSI. Izin menyapa Bapak Adi Puja. Ya, beliau sendiri merupakan Chief Administrative Officer
sekarang berada di PT Juru Supervisi Indonesia, bekerja sudah dari Maret 2021 sampai sekarang. Beliau sendiri sebenarnya perannya ini sebagai mendalami sekali di bidang HR ya, Pak Adi Pujaya. Beliau dari 2011 pertama kali bekerja sebagai HRD, kemudian di PT Padang Bara Sukses Makmur selama setahun, kemudian di tahun 2012 sampai 2013 kemudian sebagai HR juga di bidang rekrutmen di PT Dharma Henwa Tbk, kemudian tahun 2013 sampai 2014 bekerja di PT Dharma Henwa Tbk, spesifik juga di HR juga masih beliau. Kemudian pada tahun 2014 sampai tahun 2019 beliau menjabat juga sebagai kepala seksi ya, HR Operation Section Head di PT Indo Food Sukses Makmur di divisi Bogasari Flour Mills. Kemudian 2019 sampai 2021 masih di HR juga di PT Sekiso Industri Indonesia. Kemudian beliau juga sebagai co-founder ini aplikasi Tactical Fantasy. Kemudian beliau juga sekarang masih sebagai HRD juga, Human Resource Manager di PT Teknologi Kode Indonesia. Beliau sendiri merupakan lulusan dari Universitas Gadjah Mada, UGM, jurusan Fakultas Statistik tahun 2006 sampai 2011. Beliau sendiri memiliki skill utama di Power BI, Microsoft Power BI, kemudian ahli juga pada Excel dashboard, kemudian interpersonal skill untuk menunjang karirnya di HR. Kemudian salah satu publikasi beliau dengan judul European Call Warrant Pricing Modeling Using Binomial Tree Method, Case Study Warrant in Indonesia Stock Exchange. Beliau dengan CV seperti ini sudah tidak kita ragukan ya, Bapak Ibu ya sekalian. Semoga pada hari ini beliau bisa memberikan berbagai materi, berbagai ilmu yang bisa kita pelajari bersama. Baik kami sebagai pegawai negeri di sini juga atau peserta yang lain, maupun mahasiswa nanti untuk menyiapkan karirnya di dunia kerja. Kepada Bapak Adi Puja Rahmadinata, saya persilahkan. Baik, terima kasih banyak Pak Yoga Indra Pamungkas, SST, yang sudah mempersilahkan saya untuk sharing pada pagi hari ini. Sebelumnya izinkan saya untuk menyapa para hadirin yang terhormat, Bapak Dr. Gus Rizal MSI, selaku Dekan dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Tanjung Pura, dan yang kami hormati Ibu Dr. Yundari MSc, selaku Ketua Jurusan Matematika FMIPA Untan, yang kami hormati juga Ibu Neva Setia Hadewi MSc, selaku Kaprodi dari Statistika FMIPA Untan, dan yang saya hormati Bapak Dr. Bayu Prihandono MSc, selaku Kaprodi dari program studi matematika FMIPA Untan, dan kepada para dosen, pengajar, dan juga pendidik yang ada di FMIPA Universitas Tanjung Pura, salam takdim saya, salam hormat saya kepada Bapak dan Ibu semua yang begitu mulia tugasnya, yang luar biasa membimbing dan mempersiapkan generasi masa depan yang jauh lebih baik. Dan yang berbahagia dan yang kami banggakan pada rekan-rekan mahasiswa yang kali ini gitu ya sudah hadir gitu di hadapan kita semua, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat di acara ini dan juga bisa kita terapkan nanti di perkuliahan. Salam saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi atas kesempatannya. Saya sebenarnya sangat deg-degan pada pagi ini, Pak Yoga. Ya, baru kali ini saya disambut dengan luar biasa gitu ya. Karena terakhir kali saya mengikuti acara resmi seperti ini begitu, apalagi di forum akademis itu mungkin sudah ya 3 tahun yang lalu saat mengisi juga kuliah umum di
di UGM, di alma mater saya sendiri. Tapi lebih sakral hari ini sepertinya. Mungkin entah kenapa begitu ya, karena dihadiri oleh banyak para praktisi, kemudian juga para akademisi begitu ya. Dan saya sangat takjub begitu antusiasme dari Bapak dan Ibu semua untuk belajar bagaimana tentang Power BI sebenarnya. Kuncinya adalah di Power BI-nya. Karena kalau Bapak dan Ibu tentang business intelligence, tentang data analysis gitu, saya yakin Pak Yoga jauh lebih expert ketimbang saya. Cuman mungkin kesempatan pagi ini Untan begitu ya, FMIPA Untan mempercayakan untuk saya sharing kepada Bapak dan Ibu semua, dan mudah-mudahan sharing kali ini bisa memberikan suatu insight atau sudut pandang yang baru. Bagaimana sih business intelligence itu mengubah cara pandang, dan sekarang bagaimana sebuah tools yang namanya Power BI itu begitu powerful dan banyak digunakan di industri gitu ya, di industri atau di dunia kerja. Karena nanti ada alasan, kenapa sih Power BI yang kita angkat? Kenapa tidak Tableau? Kenapa tidak yang saya sampaikan oleh Pak Yoga tadi? Kenapa ada Google, ada Video begitu ya? Yang itu lebih mungkin ya lebih mudah dipelajari ketimbang Power BI itu sendiri gitu ya. Karena Power BI harus diinstalasi gitu ya, harus ada spesifikasi minimum requirement dari sebuah hardware yang kita punya begitu ya. Tapi kenapa tidak kita menggunakan yang lain begitu? Nanti kita sampaikan itu gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi hasanah baru bagi rekan-rekan semua. Tapi yang saya ingin disclaimer terlebih dahulu adalah Bapak dan Ibu semua atau rekan-rekan yang hadir pada pagi hari ini itu akan belajar dari seorang yang sebenarnya, mohon maaf ya, kalau saya mungkin ini di kalangan para statistisi, para alumni seangkatan saya adalah lulusan statistika yang tanda petik gitu ya, murtad dari yang sebenarnya. Jadi kalau orang statistika itu biasanya menjadi seorang analis gitu ya, seperti Pak Yoga, seperti rekan-rekan yang ada di belakang layar untuk mengolah data, benar-benar menimba ilmunya begitu ya, dan kemudian mengaplikasikan ilmunya itu di track yang tepat. Nah, ketika tadi Pak Yoga menyampaikan bahwa saya kebanyakan memang, saya sudah 13 tahun bekerja gitu ya, kebanyakan adalah dunia HR Bapak dan Ibu semua. Tapi kenapa kok saya bisa membuat sebuah dashboard gitu ya. Nanti saya akan cerita sedikit kenapa kemudian dashboard menjadi sesuatu yang membuat jalan hidup saya sedikit berbeda dan akhirnya bisa mengantarkan ke depan Bapak dan Ibu semua untuk sharing pada pagi hari ini. Nah, izinkan saya untuk share screen gitu ya. Ada presentasi yang saya siapkan untuk pagi hari ini. Baik, Bapak dan Ibu, semoga sudah terlihat ya. Terima kasih sekali lagi. Saya ingin paparkan dulu siapa saya gitu ya. Tadi mungkin sudah disampaikan oleh Pak Yoga, ini singkat saja sebenarnya. Usia saya 34 tahun nanti di bulan April, insya Allah gitu ya. Semoga ada diberikan usia gitu ya. Saya seorang ayah dari 3 orang anak. Background saya statistik sudah dipaparkan oleh Pak Yoga tadi, dan hobi saya itu main bola. Jadi aktivitas saya, walaupun saya bobotnya sudah 1 kuintal lebih, tapi saya sering main bola Bapak dan Ibu. Nah, simpel saja ya. Ini yang kemudian saya ingin paparkan ini. Jadi kalau tadi sudah disampaikan oleh Pak Yoga terkait latar belakang pekerjaan saya, kemudian apa yang membuat saya berbeda? Padahal 13 tahun saya bekerja sebagai seorang human resource begitu. Nah, ada satu frase yang membuat saya kemudian mengubah cara pandang hidup. Dan ini mungkin Bapak dan Ibu pernah dengar. Ada kalimat yang pernah disampaikan oleh seorang stand up comedian. Kalimatnya begini, sedikit lebih beda, itu jauh lebih baik ketimbang sedikit lebih baik. Kalimat ini disampaikan oleh seorang yang namanya Panji Pragiwaksono, begitu ya. Dan ini syarat makna, bukan hanya sebuah kalimat bagus-bagus, ingin bagus saja rimanya, tapi tidak. Sedikit lebih beda itu jauh lebih baik ketimbang sedikit lebih baik. Nah, saya menjadi seorang HRD yang anomali Bapak dan Ibu semua. Anomali dalam artian orang HRD biasanya adalah orang yang commonnya itu adalah backgroundnya psikologi, manajemen begitu ya, kemudian hukum gitu, teknik industri, dan saya ada orang statistik yang masuk ke sini. Apakah salah asuh gitu ya, atau salah yang penting kerja gitu aja? Enggak. Karena memang saya waktu kuliah
itu suka organisasi. Nanti bisa di-cross-check kepada rekan saya, ada Pak Hendra Perdana, gitu ya. Itu rekan saya satu angkatan di Statistika UGM angkatan 2006, gitu ya, yang karena beliau juga lah saya diberikan kesempatan untuk bisa sharing kepada rekan-rekan semua, Bapak dan Ibu, di pagi hari ini. Ini sebenarnya kali keempat saya sharing di Untan, begitu ya. Yang pertama itu saya sharing tentang HRD-an, persis HRD-an. Jadi saya sharing bagaimana caranya teman-teman bikin CV dan juga menjalani interview saat mau masuk kerja. Dan yang kedua sharing tentang Excel, yang ketiga di Prodi sharing tentang Power BI, dan kali ini ya sharing lagi di tajuknya adalah kuliah umum kepada Bapak dan Ibu semua, kepada rekan-rekan mahasiswa tentang juga business intelligence menggunakan Power BI. Nah, trigger awalnya adalah di sini Bapak dan Ibu. Ketika saya bekerja di PT Indofood Makmur divisi Bogasari, saya ingin cerita sedikit kenapa kemudian ilmu statistik saya gitu ya, ilmu bagaimana menganalisa data itu kembali dibuka dan juga teruji. Padahal hampir lama sekali saya tidak menggunakan bagaimana keilmuan statistika saya begitu ya, karena itu jarang sekali digunakan di HR department. Nah, ketika saya di Indofood begitu ya, di Bogasari, saya di-trigger oleh manajer saya waktu itu. Saya ditempatkan di General Affair, tadi yang disampaikan oleh Pak Yoga, pernah menjadi General Premises Section Head atau kasih dari sebuah urusan umum di sebuah perusahaan swasta di korporat gitu ya. Nah, di situ atasan saya datang ketika dia sudah hadir dalam sebuah meeting top management gitu ya. Dan dia memantik saya begini, dia membawa handphone ya, dia membawa handphone, sebuah capture, sebuah foto dari yang dia ambil saat saat meeting. Dia mohon maaf, ini karena saya kerja di Jakarta, saya mohon maaf bahasanya agak slang gitu ya, agak mohon izin Bapak dan Ibu para pendidik dan juga pengajar di Untan, saya bahasanya agak santai. Lo bisa bikin kayak gini nggak, Ja? Dia sampai menunjukkan apa yang dia capture dari meetingnya. Dia menunjukkan sebuah dashboard, Bapak dan Ibu. Dashboard menggunakan Excel. Terus dia datang ke saya menanya gitu, lo bisa bikin gini nggak, Ja? Itu apa, Bos? Saya bilang gitu ya. Ini katanya sih dashboard ya, menggunakan Excel. Ini kalau diklik aja, itu berubah tampilannya aja. Sedinamis itu, semenarik itu. Nah, nanti saya akan tunjukkan begitu ya, bagaimana Excel itu sebenarnya sudah bisa powerful gitu, tapi ada kelemahan-kelemahannya. Kenapa kemudian saya bergerak ke Power BI? Nah, ketika itu datang juga Vice President Human Resource. Jadi Vice President itu Direktur HR gitu. Dia datang, kemudian dia ngomong sama atasan saya, namanya Rudi. Rud, gimana? Ya udah Bos, tunggu aja, nanti gue lagi ngomong sama Puja. Ini sederhana itu. Sebenarnya dia bilang ke saya, gimana aja? Ya udah Bos, gue coba gitu ya, kasih waktu saya 2 hari gitu ya, nanti saya akan coba pelajari dan nanti saya akan menghadap ke bos. Saya belajar, kemudian saya coba otak-atik Excel pakai laptop saya gitu ya, karena saya masih bawa laptop waktu itu, walaupun saya disediakan PC juga di kantor gitu, tapi saya merasa bahwa saya lebih nyaman menggunakan laptop gitu ya, karena speknya lebih tinggi ketimbang PC yang disediakan di kantor. Nah, waktu itu saya datang besoknya, nggak nyampe 2 hari ya, saya minta 2 hari, kemudian besoknya saya datang lagi. Saya simulasikan ke depan atasan saya, Bos kayak gini nggak? Lo bisa bikinnya? Ya udah gimana? Ya udah gue coba-coba aja gitu ya. Nah, hasilnya gitu ya, ini memang nggak singkat, nggak dalam sehari ya, nggak dalam sehari jadinya begini. Jadinya begini ini, nah ini semoga terlihat apa yang saya tampilkan Bapak dan Ibu. Hasilnya ini dalam 1 bulan saya membuat seperti ini. Ini menggunakan Microsoft Excel Bapak dan Ibu semua. Ini Microsoft Excel. Jadi data di General Affair, di General Premises di tempat saya bekerja, itu hanya sekedar data tabulasi Bapak dan Ibu. Data tabulasi itu ya data transaksi, di mana data harian, karena di sana ada bagian-bagian ya, ada data kantin, ada data transportasi, ada kemudian data maintenance gitu. Nah, itu hanya sekedar menjadi data transaksi. Nah, ini mohon maaf Bapak dan Ibu, saya sangat menjelaskannya praktikal sekali begitu ya, apa yang terjadi di lapangan begitu ya. Mungkin nanti bisa kita kaitkan bagaimana teman-teman mahasiswa bisa mendapatkan gambaran bahwa dunia kerja itu datanya itu sedemikian kompleks dan juga unpredictable, teman-teman.
Jadi tidak bisa teman-teman bayangkan apa yang teman-teman dapatkan di perkuliahan nanti pasti sama seperti yang ada di dunia kerja. Seperti yang disampaikan oleh Pak Dekan tadi, bahwa ini kesempatan bagi teman-teman mendapatkan sebuah pengalaman dari seorang praktisi begitu ya, bagaimana di dunia kerja ternyata datanya sangat gradual, sangat unpredictable, dan bisa jadi itu tidak pernah teman-teman bayangkan saat di perkuliahan. Nah, ini sebenarnya data sederhana. Data kantin itu cuma data fuel gitu ya. Data transportasi itu data fuel, data maintenance gitu ya, data pengeluaran harian yang dikeluarkan oleh seorang driver begitu. Kemudian ada data kantin, berapa sih order makan kantin, karena di Bogasari ini kami menyediakan makan kantin untuk para karyawan gitu ya. Itu porsinya itu bisa sampai 2.000 sampai 3.000 porsi sehari gitu. Dan dikalikan dengan rupiah berapa per porsinya gitu ya, itu nilainya ya lumayan begitu. Nah, sederhananya adalah nanti saya akan coba mengambilkan intisari gitu ya. Apa sih kaitannya dengan data mining gitu ya, dan dengan business intelligence melalui sebuah dashboard ini. Karena apa yang kita pelajari ini adalah harusnya nanti bisa relate dengan apa yang nanti kita akan kerjakan begitu ya, atau teman-teman bayangkan nanti di dunia kerja. Nah, sederhananya adalah ini ada dashboard makan kantin yang saya sorot di yang kiri atas ini, kantin gitu ya. Kayak tadi, ribuan porsi yang di order setiap hari. Nah, waktu itu biayanya itu adalah per bulan itu menghabiskan 500 sampai 600 juta rupiah untuk makan. Nah, di situ saya seorang statistik, tapi nggak tahu ya pendekatannya tepat tidak begitu Bapak dan Ibu ya. Karena saya sotoy-sotoy aja gitu ya, jadi sok-sok tahu gitu. Saya karena udah lama nggak ngebuka ilmu statistik, saya menggunakan dulu kalau tidak salah ya, menggunakan analisis regresi linear berganda Bapak dan Ibu. Ya mungkin kalau saya cerita kepada para akademisi, saya diketawain kayaknya sekarang ya. Itu mungkin nggak tepat, lu ngapain pakai begituan ya. Tapi jangan salah Bapak dan Ibu, walaupun saya sekenanya gitu ya, seingat saya aja pakai analisis linear berganda. Untuk apa? Untuk memprediksi bagaimana sih order makan kantin itu sedikit lebih presisi begitu, agar tidak melenceng jauh. Karena kenapa? Kalau saya order misalnya 900 porsi untuk di shift 1, ternyata yang makan itu hanya 800 porsi. Bayangkan, kalau saya order itu harus dibayar. 100 porsinya itu, 100 porsi itu terbuang percuma. Konsekuensinya di perjanjian kontrak antara perusahaan dan juga vendor adalah lu udah order lu bayar. Nah, di sini saya coba analisa dengan cara yang ya kenanya aja gitu ya. Mungkin juga saya nggak tahu ya apakah dikatakan tidak mencerdaskan orang lain gitu, karena di HRD cuma saya seorang yang statistik gitu ya, yang backgroundnya statistik. Dan cuma analisa itu saya memberikan sebuah yang namanya nilai below dan kemudian upper gitu ya, below di antara di situ rentang itu saya sampaikan kepada teman-teman, saya presentasikan, bos teman-teman gitu ya di GA, kalau mau order gitu ya, saya punya tren begitu menggunakan sebuah persamaan dari analisis linear berganda ini. Jangan order melebihi batas ini, dari rentang ini, dari lower sampai upper ini, saya bilang begitu. Nah, kemudian saya juga melakukan pendekatan dengan apa? Pendekatan sosial yang lainnya, sosial kultur yang lainnya, bahwa ada lagi uniqueness-nya, bahwa ya biasanya karena kalau di Bogasari itu kalau di hari-hari tertentu itu dapat susu. Jadi makan plus susu gitu ya. Susu dapat di hari Senin, Selasa, Kamis dan Jumat. Rabunya dapatnya Yakult atau tambahan lah gitu ya. Senin dan Kamis itu susunya susu putih. Selasa dan Jumat susunya susu coklat. Nah, ini teman-teman mahasiswa mungkin ngebayangin ini mirip dengan kuliah apa ya? Kalau saya sering nggak ingat lagi ini pakai kuliah apa? Apakah rancop gitu ya? Atau metode peramalan atau gimana begitu? Atau analisis linear, analisis regresi linear gitu ya? Cocoknya di mana? Saya juga lupa teman-teman semua. Nah, ketika di sana saya bilang ada tren teman-teman bahwa Pak gitu ya, bos juga saya presentasi, ketika hari Senin, ketika susu putih, hari Senin dan Kamis itu tidak sebanyak orang makan di kantin, orang datang ke kantin untuk makan. Ketika yang tersedia adalah susu coklat di hari Selasa dan hari Jumat. Jadi trennya begitu. Nah, ketika itulah saya bilang,
Kalau di hari Senin dan Kamis yang tersedia additional menunya adalah susu putih, maka ordernya jangan lebih banyak ketimbang hari Selasa dan hari Jumat. Saya hanya menyarankan itu, teman-teman, Bapak dan Ibu semua. Nah, impact-nya adalah dari total cost 7M gitu ya, 7 miliar setahun gitu ya, 7 sampai 8 miliar setahun untuk menyediakan makan buat karyawan. Saya bisa saving gitu ya, karena ya bukan dibilang ahli nujum juga ya buat memprediksi berapa order yang presisi, tidak. Tapi ya namanya pendekatan secara matematis gitu, itu kami lakukan dan kami bisa menghemat 1,3 miliar. Jadi sederhananya adalah kami bisa memberikan saving cost kepada perusahaan 12,5%. Angka itu cukup menarik dan tidak kecil ya. 1,3 miliar dari total cost 7 sampai 8 M itu menjadi sebuah prestasi yang luar biasa. Nah, hanya dari ya, saya mengatakan hanya dari bikin dashboard kayak gini, Bapak dan Ibu semua. Ini pakai Excel, Bapak dan Ibu. Jadi kalau teman-teman membayangkan dunia kerja nanti kayak gimana, kayak gitu. Jadi bagaimana kita bisa memberikan impact buat perusahaan dari latar belakang atau background pendidikan kita, begitu ya, kita bisa memberikan impact. Karena level saya waktu itu kepala seksi atau supervisor, begitu ya, ya saya tidak bisa memberikan decision, teman-teman. Yang bisa memberikan decision adalah level manajemen, top manajemen, para vice president, para direktur. Bahkan atasan saya pun, manajer itu hanya memberikan sebuah saran. Nah, saya hanya memberikan pertimbangan menggunakan dashboard yang ada di hadapan Bapak dan Ibu semua. Nah, ini saya buatnya menggunakan Excel, Bapak dan Ibu. Ini di tahun 2018. Jadi sebulan saya ngotak-ngatik, hasilnya begini. Awalnya adalah data transaksional. Mungkin saya nanti akan beririsan, apa sih yang itu data mining, kemudian business intelligence, gitu. Apa juga yang namanya dashboard, Bapak dan Ibu, rekan-rekan semua. Nah, ini saya tampilkan ya, Excel ini dasarnya. Ini kalau ini tidak menggunakan makro VBA, tidak menggunakan aplikasi ya, ini murni pakai formula Bapak dan Ibu dan ditambahkan fitur yang namanya developer di Excel. Dan itu sudah ada. Jadi tidak perlu nambah add-ins apapun ketika Bapak dan Ibu menggunakan Excel. Ini pengantar dulu ya sebelum kita masuk ke Power BI Bapak dan Ibu. Jadi di dunia kerja kenapa saya menggunakan Excel pertama kali? Data menyampaikan bahwa Excel itu adalah aplikasi perkantoran yang paling banyak digunakan di dunia. Jadi market leader Office aplikasi Office gitu ya, bukan Office Microsoft Office ya, tapi aplikasi perkantoran itu Excel. Dimanapun juga Bapak dan Ibu ya, teman-teman mahasiswa nanti mau masuk ke sebagai akademisi, sebagai praktisi, sebagai kemudian baik di government maupun di corporate industri gitu ya, itu jadi entry level, jadi karyawan baru, pasti yang ditanya adalah bisa Excel nggak? Nah, saya sampai kemudian mengingat-ingat gitu. Dulu waktu kuliah diajarin nggak ya? Ada nggak praktikum tentang Excel? Waktu saya dulu kuliah ya di Sastika UGM itu nggak ada. Adanya adalah SPSS, Minitab, eViews gitu kan. Mungkin di beberapa tempat lain ada Lisrel gitu kan. Nah, kalau ada ada Minitab gitu. Nah, itu nggak ada diajarin. Tapi ternyata di dunia kerja, di admin entry level, bahkan level manajerial di beberapa perusahaan established gitu. Contohnya tadi Indofood ya, siapa yang nggak tahu Indofood? Itu menggunakan Excel. Nah, disinilah saya otak-atik teman-teman. Jadi saya bikin beginian, ini 6 tahun yang lalu ya. Nah, ini kalau diklik, ininya berubah. Mungkin ini sekarang sudah biasa. Wah, ini mah gampang ya bikinnya. Sekarang sudah ada yang namanya fitur slicer di Excel. Gitu ya. Dan ini lebih mudah. Nah, ini saya lakukan 6 tahun yang lalu, teman-teman semua. Dan ini belum pernah ada yang bikin di Indofood. Nah, akhirnya ini menjadi standar. Jadi saya coba menyampaikan bahwa analisa data ya itu bisa menjadi sebuah masterpiece gitu ya, menjadi sebuah kekuatan bagi seorang statistisi, bagi kita semua yang background pendidikannya adalah kuat di angka gitu ya, baik statistik maupun matematika. Ternyata inilah yang menjadi kekuatan kita semua gitu, karena kita biasa main data ya.
Bahkan kalau kita belajar kalkulus atau statistika matematika, wah penghitungannya jauh lebih rumit ketimbang ini. Tapi aplikasi di lapangan, aplikasi di dunia kerja, nah tools-nya itu begini. Nah, bagaimana caranya kita ya? Ini perannya sebagai seorang yang punya nanti beban atau kemudian status pendidikan yang kita sandang adalah ya lo boleh aja ya bekerja sebagai as a human resource, as a HR di beberapa perusahaan. Tapi jangan lupakan bahwa kamu adalah orang yang punya predikat sebagai tadi yang mungkin Pak Yoga menyampaikan sarjana statistika gitu ya, bahwa ada ilmu akademisi yang melekat di dirimu, dan itu kan menjadi sumpah saat kita di wisuda gitu, saat kita menerima sebuah ijazah gitu ya setelah lulus dalam jenjang pendidikan perguruan tinggi. Nah, saya coba memberikan itu saja gitu, bagaimana ini kalau diklik bulannya gitu ya, bagaimana ini bisa memberikan impact buat perusahaan. Dan disinilah saya memberikan sebuah memberikan sebuah pandangan kepada manajemen bahwa ini yang bisa saya berikan. Nah, jadi dashboard seperti ini ada speedometer Bapak dan Ibu, ini menggunakan rumus sinus kosinus gitu ya. Kalau saya ditanya oleh Bapak dosen, saya bisa jawab sebenarnya gitu ya. Tapi kalau di aplikasi pakai Excel gitu ya mungkin ya bisalah kita saling diskusi, kemudian berbagi gitu. Nah, itu menggunakan Excel. Barulah kemudian di setahun kemudian saya menggunakan yang namanya Microsoft Power BI, Bapak dan Ibu. Ini ada di atas gitu ya, di atas ini. Nih, tadi kan Excel, kemudian Power BI. Saya dipindahkan mulai dari GA, kemudian ke HR Operation. HR Operation kata Vice President, ya kalau di GA datanya sedikit ya. Gua mutasi lu ya ke HR yang beneran, yang gudangnya data. Datanya nggak pernah diolah ya. Disitulah saya akhirnya membuat sebuah dashboard HR yang akhirnya ini menjadi masterpiece begitu ya. Dan ini setelah saya keluar dari Indofood pun gitu, ini menjadi sebuah legacy. Apa sih maksudnya ya? Ya, dashboard ini itu bukan hanya digunakan di Bogasari tapi juga di Indofood. Indofood itu holdingnya Bogasari dan sekarang menjadi standar laporan yang ada di Indofood. Jadi bukan hanya di HR tapi sudah diproduksi, di manufacture, bahkan di sales begitu. Menggunakan sekarang yang namanya Power BI. Walaupun sebenarnya sebelum saya dari Excel kemudian ke Power BI, saya di tengah-tengah itu mencari sebuah aplikasi baru. Tadi Pak Yoga sempat menyampaikan ada namanya Tableau gitu ya. Saya pernah menggunakan Tableau, namun nanti kenapa kemudian saya berpindah dari Tableau ke Power BI. Nah, ini yang menjadi spill-nya kenapa saya memilih Power BI ya. Mungkin nanti saya akan menyampaikan fitur-fitur Power BI, kenapa Power BI kita pilih begitu. Tapi sekali lagi, disclaimer-nya adalah saya bukan sales-nya Microsoft, Bapak dan Ibu. Jadi tidak mengarahkan Bapak dan Ibu harus menggunakan Power BI juga, tapi yang memberikan sebuah pandangan bahwa sedemikian powerful-nya, sedemikian works-nya sebuah tools yang namanya Microsoft Power BI. Nah, ini dashboard yang pernah saya buat. Ini pakai PowerPoint biasa, Bapak dan Ibu. Tapi coba kita lihat ya, bagaimana PowerPoint sekarang ketika sudah di-embed, ketika sudah disuntikan Power BI di dalamnya. Ini kalau saya klik ya, ini sengaja tidak saya slideshow Bapak dan Ibu. Ini saya buka dalam PowerPoint. Ini kalau saya klik ini ya, datanya berubah. Mungkin kurang terlihat ya, karena ini nggak ada grafiknya ya. Sekarang saya ubah ke sini ya, ubah ke sini. Nah ini kalau saya klik, nah saya ubah sini ya. Ini demografi karyawan. Ini tahun 2019. Ini saya ubah ya, misalnya bulannya nih ya. Kemudian ini nah ya, berdasarkan ini ya. Dan ini semua inilah hasil yang bisa di Power BI. Dulu agak susah cara kita meng-embed ke dalam PowerPoint. Tapi semenjak hadirnya namanya Office 365 Bapak dan Ibu. Jadi di Microsoft itu mengeluarkan sebuah sebuah fitur Office yang berbeda. Menurut saya sih the best levelnya dari Office yaitu 365. Kalau mungkin Bapak dan Ibu install di
PC, di laptop Bapak dan Ibu, itu kan terinstall dengan sebuah Office gitu, yang sudah sekali install udah lepas gitu doang. Misalnya Office 2016, Office 2019, bahkan Office 2021 begitu ya, Office 2019 gitu. Nah, itu sekali install udah selesai. Yang penting itu license gitu ya. Nah, tapi gimana kalau ada update yang terbaru gitu. Contohnya di Excel itu sekarang sudah ada fitur yang namanya concat, ada text join gitu ya. Nah, itu ada nggak kalau di Office yang sebelum-sebelumnya? Di Office 2016 itu belum ada. Nah, sekarang Microsoft itu mengeluarkan namanya 365 Family dan Power BI itu masuk di dalamnya. Jadi ketika Bapak dan Ibu bikin sebuah dashboard Power BI, itu bisa di-embed langsung ke dalam PowerPoint. Jadi ketika saya presentasi ini, saya belum menampilkan sebuah Power BI-nya, gitu ya. Tapi saya bagaimana menyematkan ini ke dalam sebuah presentasi yang saya tampilkan ke hadapan Bapak dan Ibu. Nah, disinilah ada yang namanya insert, kemudian di sini ada yang namanya Power BI. Nah, ini baru ada di 365 Family. Terus bagaimana kalau bukan 365 Family? Gitu ya, Office 365 Family. Jangan khawatir, ini masih bisa di add-ins gitu ya. Nanti di install saja add-ins-nya tentang Power BI. Nah, itu pengantar sedikit. Ini baru pengantar ya. Saya sebut Pak Yoga nanti ini saja tegur saya kalau saya sudah kebablasan. Ini baru pengantar tapi sudah habis 15 menit Pak Yoga. Semoga tidak mengurangi hikmatnya Bapak dan Ibu untuk belajar bagaimana business intelligence itu bekerja untuk perusahaan. Nah ya, sedikit ya, ini tekstual, ini textbook ya, Bapak dan Ibu bisa cari gitu ya. Data mining itulah teknik untuk menemukan suatu pola tertentu, pattern gitu ya, dari sekumpulan data dalam jumlah besar gitu ya. Nah, kalau kita bilang sekarang trennya adalah tren big data gitu. Tapi apa sih yang dikatakan big data? Kemudian apa sih gunanya? Bahkan seorang British mathematician gitu ya, seorang matematikawan asal Inggris gitu ya, di tahun 2006 dia sudah memprediksi bahwa data is new oil gitu. Jadi data itu adalah suatu, kalau dulu kan di tahun dulu ya yang paling seksi dalam industri itu adalah minyak gitu ya, oil. Nah, sekarang mungkin udah bergeser ya, bukan hanya minyak lagi, tapi ada emas. Mungkin ada yang mengatakan bahwa data itu adalah emas digital yang sangat valuable. Jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan teknologi, bahkan perusahaan-perusahaan konvensional, itu sudah bagaimana mereka mulai melirik dan kemudian bermain dengan data. Mengapa startup berani bakar-bakar uang ketika dia pertama kali untuk ini ya, untuk mengambil user begitu ya, user acquisition, bagaimana dia mengumpulkan data. Dan sekarang pemain-pemain besar itu valuable-nya itu bukan karena omsetnya, bukan karena penjualannya, bukan. Jadi banyak startup besar gitu ya, itu karena kenapa? Karena dia punya data yang sangat-sangat besar. Dan itu ketika dia analisa, ketika dia memberikan sebuah insight dalam industri gitu ya, bukan hanya di perusahaannya tapi di industri, itu bisa mengguncang dunia. Nah, maka dari itu data mining itu sangat seksi, yang seperti disampaikan oleh Pak Yoga tadi gitu ya. Ini menjadi sebuah scope of work gitu ya, sebagai data analis, sebagai data scientist gitu ya, data engineer gitu ya, karena bukan hanya seorang analis data ya, tapi juga kuat di programming seperti Pak Yoga tadi ya, bisa Python, bisa SQL, bisa PostgreSQL gitu. Itu menjadi data engineer gitu. Bagaimana teman-teman sekarang yang sangat ini jadi mahasiswa, bahwa ada sebuah job yang di luar sana begitu, yang sangat dicari di banyak industri. Jadi bukan hanya industri teknologi ya, tapi di banyak industri. Dulu di pertambangan, waktu saya kan pernah di pertambangan batubara di Kalimantan Timur, waktu itu Kalimantan Tengah juga pernah pada Barsus Pangor di Kalimantan Tengah, kemudian di Kalimantan Timur ketika di Dharma Henwa, itu nggak ada yang peduli dengan data. Ya udah gue nambang aja. Tapi 5 tahun kemudian, 3 sampai 5 tahun kemudian, ada beberapa perusahaan tambang yang besar-besar begitu ya, itu mulai membuka sebuah departemen yang namanya adalah data analis gitu, data mining gitu. Di bawahnya ada data analis, data scientist, data engineer. Karena mereka harus bisa gitu ya,
uh, memberikan insight kepada bisnisnya, kepada perusahaannya, agar apa? Agar data itu tidak hanya sekedar data tabulasi, data transaksional. Nah, maka dari itu, sebuah konsep data mining itu punya peran untuk memberikan apa? Description. Kalau kita belajar di saat perkuliahan kan ada namanya statistika deskriptif gitu ya. Seperti visualisasi yang saya sampaikan tadi itu namanya deskriptif mungkin teman-teman. Ya, ketika kita mungkin mencari sebuah memvisualisasikan sebuah data, yaitu description. Kita mensummary sebuah tabulasi, namanya description. Nah, kemudian ada namanya kita mencoba mengklasifikasikan dia berdasarkan kategori-kategori tertentu. Nah, itu menjadi sebuah valuable. Jadi ada next level dari sebuah data tabulasi, yaitu kita mampu memberikan klasifikasi dari atribut-atribut, entah itu label-label tertentu begitu ya, yang mengkategorisasikan dari sebuah data. Nah, naik level lagi ada yang namanya prediction, estimasi begitu ya, atau forecasting, clustering, dan kita melihat bagaimana asosiasi atau hubungan satu data dengan data yang lain. Ini mungkin sudah biasa dilakukan oleh seorang statistisi, seorang mahasiswa yang educational background-nya adalah statistika. Nah, maka dari itu, ketika nanti teman-teman mahasiswa terjun di dunia industri, di dunia kerja, itu tidak menjadi gampang lagi nih. Tapi teman-teman punya masa depan yang insya Allah cerah gitu ya, masa depan yang tidak lagi ragu gitu. Kalau dulu zamannya saya 2006 gitu ya, saya masuk kuliah gitu. Saya karena permintaan orang tua saya, bapak saya bilang statistik aja bang, ambil gitu. Saya waktu itu diterima di 4 universitas gitu ya, saya pilihnya UGM statistika. Terus padahal saya diterima di Universitas Sriwijaya teknik pertambangan pula, karena saya pengen masuk teknik pertambangan padahal. Kemudian bapak saya bilang masuk statistika aja. Kenapa? Sederhananya karena orang kampung, saya orang di pelosok di Sumatera Barat begitu ya. Bapak saya bilang begini, karena kalau papa ke kantor kelurahan, kantor camat itu ada papan yang isinya itu data-data statistik, bang. Bilang itu ke saya. Pastinya di mana aja pasti keterima kerja. Karena kan pola pikir orang tua gitu ya, dan mungkin sampai saat ini teman-teman juga berpikir, saya kuliah yang pengennya nanti dunia kerja ataupun peluang kerja setelahnya itu lebih mudah. Nah, orang tua saya sederhana itu. Jadi kantor kelurahan aja, kantor camat aja, butuh orang yang bisa data, bang. Udah gitu doang. Itu 2006, ketika saya sebenarnya secara hati itu pengennya masuk teknik pertambangan Universitas Sriwijaya di Palembang. Nah, tapi saya tidak pernah menyesal bagaimana impinya orang tua saya sekarang membuat saya bisa lulus dan menyelesaikan studi di statistika UGM. Nah, tentang Power BI, mungkin saya agak lebih cepat gitu ya, karena waktunya sangat terbatas. Mungkin nanti bisa diskusi begitu, bagaimana Power BI itu memberikan sebuah dampak yang baik untuk bisnis. Nah, Power BI itu adalah tools business intelligence yang memberikan masukan, mengolah data, menginterpretasikan data, memberikan sebuah insight gitu ya, untuk apa? Untuk lebih mudah dibaca dan kemudian memberikan sebuah saran kepada atasan, kepada perusahaan dalam mengambil keputusan. Nah, Power BI itu dibuat oleh Microsoft ya, dia makanya Microsoft Power BI. Nah, membuat hal itulah yang kemudian membuat kita kenapa kita memilih Power BI. Power BI itu market leader saat ini. Jadi dia yang yang paling banyak penggunanya di dunia ya untuk tools business intelligence. Nah, jadi hampir sepertiga pasar dunia gitu ya, di korporat maupun di government itu menggunakan Power BI. Nah, kedua itu adalah Tableau, Bapak dan Ibu. Nah, Tableau desktop ini pernah yang saya coba. Nanti mungkin kita akan bedain, ya, kita akan komparasi ya, apa kemudian Tableau dan juga Power BI. Memang ada pros konnya, ada kelebihan dan kekurangan satu sama lain. Nah, karena sekarang ke arahnya Power BI, kenapa kita memilih Power BI? Dia adalah market leader, dan kayak tadi platformnya dia itu besutannya Microsoft. Nah, kalau Bapak dan Ibu sekarang di laptop maupun di PC-nya terinstall Office gitu, Microsoft Office,
itu banyak sekali keuntungan ketika kita menggunakan Power BI. Yang salah satunya tadi saya sampaikan bahwa ketika kita presentasi menggunakan PowerPoint, itu sudah bisa kita embed sebuah tampilan dashboard Power BI ke dalam presentasi yang kita punya. Jadi kita tidak perlu lagi membuka Power BI-nya, gitu ya. Kalau kita ingin presentasi misalnya, kalau saya di perusahaan, saya ingin presentasi saat monthly meeting atau weekly review begitu ya, saya bisa langsung menggunakan Power BI, gitu ya. Dan ekosistemnya adalah ekosistemnya Microsoft. Dan banyak sekali shortcut, kemudian juga hal-hal yang sudah biasa kita gunakan di Office itu bisa kita implementasikan di Power BI. Contoh Ctrl+C, Ctrl+V, gitu ya. Ada yang namanya, nanti kita lihat ya, ada fitur lagi yang namanya misalnya format painter, itu mirip sekali seperti yang ada di Office, gitu ya. Di Power BI itu bisa kita copycat, mirip-mirip. Maka dari itulah mungkin ya alasan utamanya kenapa Power BI menjadi sebuah aplikasi bisnis intelligence yang menjadi market leader saat ini. Nah, kemudian Power BI itu sendiri itu punya 3 konsep kerja yang namanya adalah dashboard, report, and data set. Ini dari yang ujungnya dulu ya. Dashboard itu hasil akhirnya. Tapi dashboard itu adalah artinya dashboard itu adalah satu lembar kanvas, sebuah susunan laporan dalam satu lembar kanvas yang disajikan dari bermacam report. Nah, report itu dibikin dari sebuah visualisasi, dari sebuah yang namanya dataset atau database. Nah, ini mainannya kita, teman-teman. Data mining itu tidak hanya sekedar bagaimana cara kita, gitu ya. Kalau mining kan arti harfiahnya adalah menambang data, gitu ya. Lalu so what kalau kita sudah punya data? Seperti saya sampaikan tadi, data waktu saya bekerja di Bogasari, di Indofood, gitu ya, data itu udah banyak. Bogasari itu saat di sana saat saya bekerja usianya sudah 40 tahun lebih. Mau data historical, mau data apapun itu ada. Cuma bagaimana cara kita memberikan insight buat bisnis, yaitu adalah kita bisa mengklasifikasikannya, belum klasifikasinya, pertama kali adalah meng-cleansing data atau data cleaning, meng-cleansing data, kemudian bagaimana meramu datanya, menganalisa datanya, hingga kemudian kita memberikan sebuah analisa dan memberikan sebuah visualisasi dashboard. Nah, di sini ini bagian dari Power BI, Bapak dan Ibu, di mana Power BI itu terdiri dari 3 Pak Adi Puja, bagian. mohon Ya, maaf Pak, baik Pak Yoga. 5 menit lagi ya. Bisa Siap. spesifik nanti kita dalamin lagi di sesi pertanyaan. Siap Pak Yoga. Nah, jadi ada 3 ya, ada namanya Power BI Desktop, Power BI Service, dan Power BI Mobile. Nah, Power BI Desktop itu yang saya akan demokan setelah ini, gitu ya. Power BI Desktop ini dia. Jadi Bapak dan Ibu bisa install dan ini free. Dan saya sudah menggunakan Power BI selama 6 tahun dan itu saya masih menggunakan free version Bapak dan Ibu. Nah, ini yang saya komparasi dengan Tableau. Tableau ketika Bapak dan Ibu install itu 14 hari itu adalah trial version. Kalau Bapak dan Ibu ingin menggunakan Tableau setelahnya itu harus berlangganan Bapak dan Ibu. Nah, kalau di Power BI free version memang terbatas. Nanti ada pembandingnya ya. Ini dia. Kalau free version itu cuman ini yang bisa Bapak dan Ibu dapatkan, di mana ini ya keterbatasan akses, tidak bisa fitur kolaborasi, dan kapasitas penyimpanannya di Power BI Service itu only 1 GB. Tapi itu semua sudah powerful, karena Bapak dan Ibu sudah bisa membuat dashboard secara gratis dan tidak menyalahi ini ya license ya, karena memang free diberikan. Sedangkan dia kalau kita naik level, itu ada namanya Power BI Pro, Premium per user maupun Premium per capacity. Nah, ini dia ya Power BI Desktop, bagaimana dia bekerja. Ini kalau saya buka salah satu dashboard yang pernah saya buat saat saya sharing ngisi training di sebuah perusahaan farmasi Amerika, begitu. Waktu itu saya diminta ngajar di bulan Oktober. Nah, bagaimana membuat dashboard? Karena mereka selama ini laporan yang mereka terima gitu ya, standarnya adalah menggunakan Power BI dari Amerika. Tapi mereka belum pernah membuat begitu ya secara langsung bagaimana si Power BI itu sendiri. Nah, di sini Power BI itu ya, ini arsitekturnya seperti ini. Ini mungkin nanti kalau ada yang punya
passion menjadi seorang data engineer atau data scientist itu bagaimana mengkoneksikan sebuah database, dataset gitu ya ke dalam sebuah analisa begitu ya, dan kemudian menjadi ujungnya membuat sebuah tampilan visualisasi. Oke, nah itu mungkin ya fitur-fiturnya juga banyak, ada get data, visualization, ada edit queries. Ini sangat sangat analitik, dan di sini nanti teman-teman yang misalnya sekarang Bapak dan Ibu sudah pernah menggunakan yang namanya beberapa formulasi di Excel gitu ya. Nanti kita bermain juga tuh formulasi di Power BI. Yang namanya adalah DAX Bapak dan Ibu. DAX itu Data Analysis Expression. Mungkin menggunakan formula, tapi ada sedikit pemrogramannya. Nah, itu menariknya Power BI. Dan sekali lagi, Power BI itu free version saja sudah bisa menghasilkan dashboard seperti ini. Ini kalau ini yang waktu saya ngajar di perusahaan Amerika itu, ya. Nah, ini dia. Oke, itu saja pemantik awal dari saya, Bapak dan Ibu. Mohon maaf agak sedikit agak sedikit berantakan, dan kemudian juga belum menyeluruh begitu, karena biasanya saya kalau sharing tentang Power BI itu butuh waktu 2 hari. Tapi outputnya adalah teman-teman, Bapak dan Ibu, biasanya peserta training yang pernah saya sharing gitu ya, outputnya adalah Bapak dan Ibu bisa membuat dashboard seperti ini. Dan database-nya itu tidak perlu Bapak dan Ibu bawa-bawa gitu. Dia sudah bikin yang namanya virtual data yang ada di dalam mesinnya dari Power BI itu sendiri. Beda dengan Excel, Bapak Ibu kalau bikin Excel gitu ya, data source-nya sudah dibawa tuh. Nah, kalau di Power BI itu sudah dia bikin namanya virtual data di dalam ininya. Dan size-nya itu lebih ringan ketimbang Bapak Ibu menggunakan Excel. Nanti dashboard yang saya bikin yang tadi ini database-nya itu berat banget. Ini 500 mega database-nya sendiri. Nah, sedangkan di sini ya di Power BI itu sangat ringan sekali, enteng. Mengapa kemudian saya beralih dari Excel, Tableau, dan juga Power BI. Itu saja Pak Yoga. Mohon maaf sekali lagi, dan saya kembalikan ke Pak Yoga. Terima kasih. Terima kasih Pak Adi Puja Rahmadinata atas penjelasannya pertama ini ya, nanti kita dalamin lagi. Cuma sebagai pemantik nanti untuk teman-teman mahasiswa melakukan pertanyaan. Tadi satu, Mas, yang bisa saya catat nih, yang penting tadi ya, adalah Excel nih. Kalau saya bilang Excel adalah jalan ninja para budak korporat nih, dan budak PNS juga nih Pak. Nggak bisa tuh hidup tanpa Excel tuh kayaknya tuh. Makanya saya kalau misalkan ngelihat teman-teman yang bekerja, mungkin yang saya sendiri kan basicnya juga coding juga, jadi banyak rekan-rekan saya yang pakai ya Apple gitu kan, karena untuk coding lebih enak biasa gitu, lebih intinya. Cuma ketika kita bekerja di sini lebih banyak menggunakan fitur Excel, wah udah balik lagi ke Windows. Itu betul, nggak mau. Nah terus kedua tadi ya, kita juga sebenarnya kan di fitur BI ini kan banyak ada Google Core Data Studio, kemudian juga ada TabView, kemudian juga ada Power BI. Memang masing-masing punya ekosistemnya masing-masing ya tadi ya. Dan memang di ekosistem, karena kita banyak sekali menggunakan ekosistem Microsoft, itu nilai jual yang lebih sekali menggunakan Power BI. BPS sendiri Mas, kami juga menggunakan Power BI di BPS pusat ya, kalau di daerah enggak. Itu untuk melakukan juga beberapa kegiatan-kegiatan kami. Nah, Bapak Ibu sharing juga kalau di BPS itu kita memang tampilan data yang sudah ada di web itu hanya bagian 20% pekerjaan kami. 80% pekerjaan di behind the scene-nya itu adalah data wrangling-nya, data cleaning-nya ya. Wah, itu sebagai contoh kemarin Mas di 2022 kita melakukan registrasi sosial ekonomi itu sama juga, kebetulan kan datanya bersifat confidential ya, rahasia. Jadi tidak bisa, biasanya kalau kami di internal pakai Looker Data Studio untuk dashboard keluarnya, karena kita ada kolaborasi di situ lebih enak. Kemudian karena kemarin sifatnya confidential, jadi kami pakai Power BI karena untuk internal gitu. Dan lumayan dipakai Power BI itu ya skalanya untuk satu provinsi Kalimantan Barat aja kami itu udah hampir 2 gigaan datanya. Itu kami kemarin cleansing data itu dari 6 juta row kalikan kolom mungkin sekitar ada 40-an kolom. Wah, itu betapa beratnya laptop saya tuh cenak-cenut tuh disuruh karena data tersebut.
Terus tadi kalau misalnya kita lebih gali lebih dalam, nah sebenarnya tadi untuk nanti ya pemantik pertanyaan juga, sebelum pakai Power BI ini kan awalnya pakai Excel ya tadi ya. Ya. Sebenarnya ada level tingkatan yang tengah-tengah nih Mas, pakai Power Query. Itu kalau Betul. teman-teman nanti bisa ahli menggunakan Power Query, itu adalah Power Query itu user interface yang lebih enak daripada menggunakan SQL. Nah, saya sendiri kalau misalkan pekerjaan-pekerjaan yang tidak sifatnya langsung akses ke database, masih bisa pakai Power Query dulu deh. Lebih enak, lebih cepat kerjanya dibandingkan Excel. Oke, Bapak Ibu, itu mungkin penjelasan singkat dari Bapak Adi Puja, kemudian saya juga memantik pertanyaan nanti sedikit. Silakan Bapak Ibu dari teman-teman mahasiswa dulu nih, kalau ada yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menggali lebih dalam penjelasan tadi. Silakan. Untuk sesi pertama mungkin kita buka 3 pertanyaan dulu ya. Dari offline dulu atau gimana dulu nih ya? Dari online dulu. Offline dulu nih sudah ada yang angkat tangan kepada Iqmal Firdaus. Boleh dibuka anunya, videonya. Silakan, Iqmal Firdaus. Penanya pertama. Mana bro videonya? Silakan, Iqmal Firdaus. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya saya ada beberapa pertanyaan di sini. Dari yang pertama mungkin, apakah ada tahapan khusus yang perlu dilakukan pada data yang dimiliki saat sebelum kita menggunakan Power BI? Dan yang kedua, saya memiliki kendala dalam embed ke web. Karena pada akun trial, batas maksimalnya 60 hari dan banyak limitasi sehingga tidak bisa mempublish ke web. Jadi apakah ada cara lain agar bisa publish ke web selain akun berbayar? Kemudian saat embed ke PowerPoint, apakah elemen yang sudah di setup pada dashboard akan berfungsi secara dinamis pada PowerPoint? Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Pertanyaan terakhir boleh diulang tadi? Yang embed ke PowerPoint ada masalah apa di situ? Lebih ke kayak elemen-elemennya apakah akan berfungsi secara dinamis juga seperti pada Power BI? Ya, oke. Yes, yes. Ada yang ingin bertanya lagi? Untuk yang hadir secara offline, ini kami tidak nampak nih. Ada yang ingin bertanya juga? Yang hadir secara offline? Belum ada ya? Yang untuk online, silahkan. Ada lagi? 1, 2, 3, 4, 5. Belum ada? Oke, Pak Adi Puja, mungkin boleh jawab dulu pertanyaan pertama. Tadi ada 3 ya. Pertama, tadi tahapan khusus ya sebelum menggunakan Power BI. Kemudian yang kedua, kendala ketika embed ke web. Adakah cara lain selain harus berbayar? Yang ketiga, apakah fitur-fitur yang digunakan Power BI ketika di-embed ke PowerPoint akan sama persis semua fitur-fiturnya? Gitu. Terima kasih. Silakan. Terima kasih banyak Pak Yoga. Tadi Pak Iqmal ya. Pak Iqmal dari mana Pak? Saya mahasiswa statistik Untan angkatan 2020. Oke, baik. Nah, sebelum saya menjawab, punya akun Power BI? Akunnya sudah sign up? Untuk saat ini saya sudah sign up sebagai free trial akun karena akun berbayar belum bisa. Oh, siap. Sign up-nya Trial. menggunakan email apa? Menggunakan Microsoft. email apa? Oke, Microsoft. Terima kasih banyak Mas Iqmal. Ini menarik. Berarti sudah nyobain ya Power BI itu sendiri. Saya akan jawab dari yang pertama dulu, Pak Yoga. Nah, apa sih tahapan dalam kita menganalisis data? Saya share screen lagi. Saya lanjutkan materi yang tadi, tapi untuk menjawab pertanyaan dari Mas Iqmal gitu ya. Nah, saya biasanya langkah-langkah membuat dashboard itu saya biasanya menganalogikan dengan memasak. Karena saya suka masak, Bapak dan Ibu. Memasak itu layaknya kita ingin membuat sebuah masakan. Misalnya kita harus tahu nih mau masak apa dulu, baru kemudian kita menyediakan datanya.
Nah, dan saya menganalogikan berikutnya adalah ketika saya ngisi sharing-sharing dimanapun, saya teringat dalam sebuah buku gitu ya, buku yang sangat powerful. Di habit kedua dari buku Seven Habits for Highly Effective People, itu adalah menyampaikan tentang begin with the end in mind. Mulailah sesuatu itu dari akhir. Nah, ketika kita ingin memasak, ingin membuat sebuah data, kita harus tahu dulu nih, ujungnya itu datanya mau diapain. Nah, ketika di situ semua, kayak tadi ya, contohnya tadi Pak Yoga di BPS itu ada survei Susenas gitu ya, sosial ekonomi nasional begitu, banyak banget gitu kan, jutaan data, puluhan bahkan ratusan kolom, itu mau diapain? Apa yang mau kita highlight? Ketika saya mungkin yang datanya tidak sebanyak Pak Yoga waktu saya di Bogasari, itu juga banyak, data HR itu juga banyak. Bahkan datanya itu punya data tren gitu ya, data historical, yang itu harus kita highlight. Karena kita harus melihat nih, tren itu naik apa turun. Nah, yang pertama adalah kita tahu mau diapain. Jadi setelah kita tahu, kita mau masak apa ya? Mau masak soto. Soto dari Aceh, dari ujung Sumatera sampai ujung Papua itu macam-macam. Mau soto Padang, soto Betawi, soto Lamongan, soto Makassar begitu ya. Tapi kita jelas nih mau apa dulu. Oh, gua mau masak soto Betawi ini. Kalau lu mau masak soto Betawi, gitu ya, maka lu harus ngapain? Maka kalau soto Betawi itu biasanya pakai ayam atau pakai daging? Pakai daging ya, pakai daging. Maka jangan beli ayam. Sama, data itu banyak banget, teman-teman. Ketika banyak data, gitu ya, nggak semuanya data kita olah saat ini. Tapi kita pilah-pilah nih, gitu ya. Dari sekian banyak row, sekian banyak kolom, gitu ya, kategorisasi data. Pilih dulu nih, yang itu kita olah. Baru nanti kita, yang namanya adalah kita udah beli bahan baku ya. Kalau soto Betawi itu, kerupuknya pakai apa? Kerupuk udang, kerupuk merah, kerupuk warna-warni, atau kerupuk emping. Emping ya. Maka jangan beli kerupuk yang lain, teman-teman. Terus kalau soto Betawi itu kuahnya bening gitu ya, kuahnya merah atau kuahnya putih. Kuahnya putih. Kalau teman-teman ya suka soto Betawi, karena saya suka makan dan suka masak. Nah, maka dari itu kita harus siapin apa bahan bakunya, teman-teman. Nah, ketika bahan baku sudah ada, berikut apa yang kita lakukan? Berikutnya adalah ya cleansing. Nah, ini yang disampaikan oleh Pak Yoga tadi bahwa di belakang layar itu pekerjaan yang jauh lebih rumit. Dapurnya itu harus pasti berantakan. Dashboard itu ada visualisasi ujungnya. Kalau Pak Yoga menyampaikan bahwa di tampilan visualisasi di BPS itu hanya mungkin 20%, tapi 80% itu di belakang layar semua. Yang tadi salah satu tools-nya adalah namanya Power Query di Excel, di Power BI ada yang namanya Edit Power Editor. Power Query Editor. Itu mirip sekali dengan Power Query tapi di Power BI, teman-teman. Jadi ada lagi dapur di dalam dapurnya, teman-teman. Ya. Nah, kemudian apa yang kita lakukan berikutnya? Ya, setelah kita bersih-bersih nih, baru kita racik. Baru kita menggunakan formula. Kalau di Excel pakai formula if, pakai VLOOKUP, pakai HLOOKUP, pakai index and match gitu ya. Pakai macam-macam formula. Baru setelah itu, setelah kita racik nih, kita cacah semua, baru setelah itu kita masak, teman-teman. Masak itu kita mau bikin apa tadi? Ya itu soto Betawi. Ya udah nih. Soto Betawinya itu dalam sebuah chart, dalam sebuah visualisasi. Jadi saya selalu mengilustrasikan seperti memasak. Dan terakhir ini, kalau kata teman saya waktu di Bogasari, ini sederhana aja, tapi ini yang paling mahal. Karena kenapa? Yang terakhir itu saatnya plating, teman-teman. Jadi kemampuan teman-teman menganalisa data itu tidak hanya berhenti sampai dibikin chart, tapi berikutnya adalah menyajikan dalam bentuk visualisasi yang namanya dashboard. Atau beberapa sekarang institusi ada yang menamakan yang namanya infografis kah gitu. Tapi mirip-mirip sebenarnya, menyajikan dalam bentuk satu lembar kanvas atau memplating. Kalau teman-teman suka nonton MasterChef gitu ya, ketika ada seorang peserta datang ke depan Chef Juna, Chef Renata, sama Chef Arnold, yang ditanyain apa? Dia bukan langsung nyicip ya, tapi dia nanya aja, coba tolong presentasikan kamu bikin apa? Bikinlah gitu ya, saya bikin vegetable salad with peanut sauce, padahal namanya gado-gado gitu ya, atau pecel gitu ya. Nah, itu yang perlu dipresentasikan. Orang akan lihat dari tampilannya, teman-teman. Saya pernah ada baca buku yang namanya di tahun 2011 saya sudah baca buku ini ya, jadi 13 tahun yang lalu ketika awal saya bekerja, ada buku yang menarik, sekarang udah nggak terbit lagi. Ini yang mengubah cara pandang saya tentang menganalisa data, yaitu mengapa bos benci chart Anda.
Saya pernah punya buku ini 2 kali, tapi kemudian saya hadiahkan ke rekan saya gitu ya di tempat saya bekerja dulu gitu, satu di Petambangan, satu di Bogasari karena diminta. Nah, itu buku yang sangat powerful. Bagaimana cara pandang saya tentang analisa data. Di situ dia mengatakan bahwa dari sekian banyak template chart yang disediakan oleh Excel, dia katakan 70%-nya adalah sampah, teman-teman. Jadi dia mengatakan bahwa yang berguna itu hanya 30%. Jadi tidak semua template yang kita lihat yang disajikan oleh Office gitu ya, oleh Excel itu powerful untuk menyajikan data. Makanya di fase ini ketika kita mari memasak, memilih chart gitu ya, jangan sampai keliru dan memplating dalam bentuk sebuah dashboard itu juga harus punya seninya. Jadi bikin dashboard, bikin sebuah business intelligence visualisasi itu memadukan yang namanya science dan juga art, teman-teman. Gitu ya, yang akhirnya orang bisa menikmati sebuah dashboard. Dan satu clue yang saya sampaikan bahwa analisis data di kondisi saat ini itu tidak hanya berhenti ketika teman-teman bisa menganalisa data dan kemudian membuat sebuah visualisasi. Tidak, tapi the next level of data analysis is storytelling of data. Jadi bagaimana teman-teman bisa bercerita, bisa memberikan insight, bisa memberikan sebuah interpretasi dari sebuah data. Jadi kalau teman-teman sekarang gitu ya, jadi ada sebuah soft skill yang teman-teman harus kuasai saat sekarang jadi mahasiswa gitu ya, ketika nanti mau terjun di dunia kerja. Itu bagaimana? Lo bisa analisa data, lo bisa bikin dashboard, tapi jangan berhenti di situ. Lo bisa nggak jelasinnya? Atau bisa berikutnya adalah setelah storytelling ya, memberikan insightful data yang memberikan insight, memberikan impact terhadap bisnis. Jadi kalau teman-teman terjun di dunia korporasi, private sector atau swasta gitu ya, nah itu mau nggak mau itu harus kuat dan jago dalam komunikasinya. Maka dari itu ini semoga menjawab gitu ya tahapan itu. Nah kalau tadi ya teman-teman Mas Iqmal ya terutama tanya tentang apa yang mesti dilakukan ketika membuat analisa data, ini dia gitu ya. Nah kalau saya sedikit lanjutkan tentang pertanyaan tadi ya, database jadi cleaning, kita bersihkan datanya. Nah kemudian kita klasifikasiin dalam sebuah table, formula, menggunakan sebuah formatting. Ini persis kita pakai Excel dulu ya. Saya soalnya banyak kan pakai Excel, kemudian data Excel itulah yang kemudian menjadi data set yang saya import ke dalam Power BI. Nah, berikutnya banyak. Nah, kalau di Excel itu ada namanya fitur namanya pivot table. Pivot table itu sebuah tools yang powerful untuk kita men-summarize sebenarnya. Jadi kita menyederhanakan banyak formula hanya dalam satu fitur yang namanya pivot table. Nah, di Power BI juga ada yang namanya pivot table, yaitu matrix dan juga table. Jadi teman-teman tidak lagi menggunakan fitur formula yang namanya sum if s gitu ya kalau di Excel. Itu lebih sederhana dengan Power Pivot Table. Kalau di Power BI namanya matrix ataupun table. Ya. Nanti kita simulasikan ya, apa sih fitur matrix, fitur table gitu ya kalau ada waktu. Dan barulah kita bikin chart. Dari chart disatukan menjadi sebuah dashboard. Nah, itu semoga menjawab dari pertanyaan yang pertama gitu ya. Benar apa yang disampaikan oleh Pak Yoga bahwa lu kalau lihat dashboard itu bagus, itu cuma 20% aja atau outputnya aja lu lihat. Tapi kalau di belakangnya gitu ya, di belakangnya itulah effortnya. Makanya tadi ketika dashboard Excel yang saya buat itu mungkin dilihat sesederhana itu, tapi dapurnya itu begitu banyak, begitu ya. Nah, itu pertanyaan yang pertama, semoga menjawab Mas Iqmal. Kemudian pertanyaan yang kedua, nah ini tentang bagaimana gitu ya kendala ketika mempublish. Nah, saya katakan, saya tidak pernah Mas Iqmal berlangganan pro, bahkan trial pun nggak pernah. Jadi saya masih free version. Tapi kayak tadi ya, bahwa fitur publish, nah ini itu kan dia ada tiga platform ya. Maaf, yang pertama adalah Power BI Desktop. Ini dapurnya. Kemudian ada Power BI Web Service. Power BI Web Service itu bagaimana teman-teman mempublish sebuah dashboard yang sudah teman-teman buat ke dalam apa? Ke dalam cloud-nya Power BI. Ini menjadi jembatan ketika teman-teman ingin menyajikan atau ingin menikmati sebuah dashboard ke dalam yang namanya Power BI Mobile, teman-teman. Nah,
Power BI Web Service ini, kalau kita free version, kita cuma diberikan 1 giga storage-nya. Nah, inilah kemudian, apakah menjadi kendala kalau kita masih free version? Menurut saya belum pernah menemukan kendala. Mungkin berbeda deh Mas Imal ya. Nggak tahu Mas Imal mungkin klik yang versi trial 60 hari, habis itu kembali lagi ke yang biasa. Nah, saya ingin sampaikan bahwa yang penting syaratnya adalah, sebentar, saya coba cari slide-nya dulu nih. Teman-teman itu daftarnya bukan menggunakan email Gmail gitu ya, bukan email gratisan, tapi email korporat atau email kampus biasanya. Nah, itu sudah bisa sign in ya. Nah, saya sign in, saya tampilkan ya. Sebentar, saya Power BI-nya di mana tadi? Nah, ini yang saya publish di Microsoft Fabric ya. Ya, ini bagaimana apa yang sudah dashboard yang saya bikin di desktop begitu, itu masuk ke dalam cloud-nya Power BI untuk kemudian bisa saya nikmati dan saya lihat dalam genggaman di handphone saya. Jadi 3 platform itu bisa saya nikmati walaupun hanya gratis Mas Iqbal. Nah, di sini, bedanya antara desktop dan kemudian Power BI yang web service itu, kalau ini nggak bisa di otak-atik lagi. Jadi ini hasil apa yang sudah ada di dapur ini sudah di plating. Nah, berikutnya, ini bisa kita bisa dinamis ya, bisa dinamis persis seperti ada yang di Power BI desktop. Ya, ini bergerak, tapi memang ini karena ini sudah ada pengaruh dari kecepatan internet begitu ya, mau nggak mau agak lebih lambat ini ya. Tapi kalau Power desktop kan dia tidak pengaruh dengan internet, dia bisa offline ya. Nah, dari sini kemudian pertanyaan berikutnya adalah gimana kalau mengekspor ke dalam PowerPoint. Apakah fiturnya kemudian tetap bisa digunakan, tetap dinamis apa tidak? Nah, kita akan demokan bagaimana cara kita meng-embed ini ke dalam PowerPoint begitu ya. Nah, di sini saya ambil yang tidak terlalu banyak ya. Ini kalau waktu saya di Indofood itu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ada 10 ini ya. 10 page gitu. Terlalu banyak. Nah, sambil ini aja, ini waktu saya ngisi di perusahaan farmasi Amerika ya. Di sini kemudian caranya adalah diekspor. Nah, ekspor ini bisa sudah ada yang namanya PowerPoint. Dulu ketika saya di awal-awal ya, 6 tahun yang lalu itu belum ada ke PowerPoint. Nah, ini memang dulu baru bisa dinikmati oleh akun Pro ya. Yang Pro itu buat license itu adalah $9,99 per user per bulan. Ya kalau kita masih masih mahasiswa atau saya pribadi aja masih mikir-mikir nih. Ini worth it nggak kalau digunain? Worth it sih sebenarnya. Cuman selama masih free itu masih powerful buat bisnis dan kita masih cukup lah ya fiturnya, nggak jadi soal. 1 GB storage yang disediakan oleh Microsoft menurut saya itu sudah banyak sekali. Saya bikin dashboard gitu ya, biasanya filenya itu ringan, enteng kok, paling 5 mega, nggak nyampe 10 mega, taruhlah 10 mega. Bayangkan storage yang diberikan oleh Microsoft kita itu 1 giga. Kalau satu dashboard saja 10 mega, berarti kita bisa bikin hampir ya, bisa 100 dashboard. Nah, apakah kita sampai 100 dashboard bikin? Enggak. Saya sudah punya akun ini semenjak 6 tahun yang lalu, dan storage-nya nggak penuh. Jadi nggak ada alasan bagi saya untuk menaikin level menjadi pro ataupun premium per user. Nah, kecuali kita butuh fitur yang namanya kolaborasi. Ini disampaikan oleh Pak Yoga tadi. Di kantor saya sekarang, di Teknologi Kode Indonesia, itu menggunakan dashboard-nya menggunakan bukan Power BI, Pak Yoga, tapi menggunakan Looker Data Studio. Dan saya pun menggunakan Looker Data Studio juga untuk pelaporan, baik itu sales maupun pelaporan Mendes para talent gitu ya. Itu menggunakan Looker Data Studio. Karena kenapa? Bisa fitur ada kolaborasi. Karena di tempat saya bekerja itu langganan per bulannya adalah menggunakan Google. Kami bayar Google. Jadi berapa ya? Kami ada karyawan 60 orang gitu ya. Semuanya berlangganan Google per bulan. Nah, karena kebutuhannya kami di sana. Nah, kembali ke sini, ini bagaimana cara menyematkannya ke dalam PowerPoint. Ini ya. Di sini setelah kita punya ya, saya punya akun ya punya akun ini sama. Nah, di sini ekspor kemudian PowerPoint.
Nah, ini ada dua, pilih ya. Ada sematkan gambar, gitu ya. Ini saya menggunakan laptop rekan saya. Mungkin sama seperti ini, nggak tahu nih. Saya sama Pak Yoga nggak janjian, tapi mirip-mirip Pak Yoga. Saya sebenarnya keseharian saya kerja, saya menggunakan Mac, ini ya. Tapi karena saya sekarang diminta mendemokan, gitu ya. Saya kembali lagi ke Windows karena ini sesuai kebutuhan. Kelemahannya Power BI adalah itu tidak bisa diinstal di Mac. Di OS iOS itu bisanya di iPhone-nya. iPhone bisa dinikmati Power BI Mobile. Tapi kalau untuk Power BI Desktop itu belum bisa di Mac. Saya kemarin coba mau install Power BI menggunakan parallel desktop, tapi saya cobain lemot Pak, langsung panas karena secara engine saya menginstall Mac di atas install Windows di atas Mac. Jadi dia running dua OS sekaligus. Jadi kasihan laptopnya. Saya install lagi, makanya saya menggunakan laptop rekan saya yang ininya akhirnya bahasa Indonesia. Di sini ada sematkan gambar, kemudian sematkan data langsung. Kita coba dua-duanya ya. Pertama sematkan gambar, teman-teman. Kalau saya klik sematkan gambar, nah kita ini ada muncul dialog box seperti ini, teman-teman. Yang pertama ini ya, hanya ekspor halaman saat ini, maka halaman depan ini saja yang diekspor ya. Coba klik ini ya. Oke, saya ekspor. Nah, dia akan running gitu ya. Bagaimana si dashboard Power BI itu saya akan ekspor ke dalam PowerPoint. Ini akan menjawab pertanyaan Mas Iqbal yang terakhir ya. Apakah nanti fiturnya itu bisa diklik-klik juga dynamic? Sebenarnya tadi sudah saya demokan ya. Saya tadi pakai presentasi menggunakan PowerPoint. Itu saya embedkan PowerPoint, Power BI di dalam PowerPoint. Dan fiturnya sama persis. Kecuali tidak ada yang namanya ini ya. Fitur ini Mas Iqbal. Ya, sebentar ya. Adanya filter, tapi untuk data itu tidak ada. Kita tidak bisa lihat data ya, tidak bisa pilih visualisasi, tapi hanya filter. Hanya filter yang bisa kita lihat di dalam Power BI-nya. Ini tadi sudah berhasil saya ekspor. Hasilnya di mana tadi? Sebentar. Nah, di sini dia. Ini sudah berhasil. Nah, oke. Saya coba. Nggak langsung kebuka ya. Saya harusnya tadi bisa langsung kebuka. Nah, cara yang kedua, saya kembali dulu cara kedua, kita ke export. Ya, ini export, kemudian ambil PowerPoint, kita ambil sematkan data langsung. Sematkan data langsung itu saya ambil klik ini ya, kemudian muncul dialog box. Nah, ini ada namanya URL gitu ya. URL yang bisa kita copy, kemudian kita salin ya. Ini saya copy salin dulu dan bisa juga saya klik langsung buka di PowerPoint. Ya. Saya klik buka di PowerPoint, ya, buka di PowerPoint, dia langsung running, gitu ya, karena PowerPoint-nya bekerja. Nah, di sini bagaimana si PowerPoint membaca link yang saya minta tadi. Oh, dia minta sign in yang berbeda ya. Sorry. Oke, dia biarkan dia bekerja. Ya, bagaimana si PowerPoint itu membaca data. Syaratnya adalah memang ini harus terkoneksi internet ya agar dia works. Nah, ini Mas Iqbal, ini sudah di-embed ke dalam PowerPoint. Nah, apakah ini running? Nah, ini ya, ini PowerPoint. Ini sudah bisa. Nih ya, ini ada pop-up-nya. Kalau di PowerPoint Kalau di Power BI istilahnya adalah namanya tooltip. Nah, tooltip ini itu bisa diganti dengan sebuah grafik juga atau sebuah chart. Kalau ini kan munculnya adalah 2021 November total omset sekian, gitu ya. Ini bisa menjadi sebuah chart bisa. Ini kalau saya klik ininya ya, maaf, ini ya. Oke. Nah, ini pakai map-nya itu karena ini tidak diaktifkan, maka tidak bisa. Padahal bisa map seperti layaknya di Excel. Ya. Ini kalau saya klik, nah ini berubah ya. Nah, inilah yang kemudian membuat Power BI itu powerful dan kemudian ya menarik. Nah, kita bisa lihat nih, ini kan ada data ya, 400 juta sales. Nah, ini yang namanya dikatakan tooltip ya. Munculnya itu sebuah grafik lagi. Ini kalau saya geser ke sini, nah, it's great. Ini menariknya sebuah Power BI, teman-teman. Sekali lagi saya bukan salesnya Microsoft ya. Jadi ini pilihan saja. Nah, ini kalau kita show as a table, kita bisa klik dan kita bisa lihat breakdown dari
Ini ya, tadi kan kita melihat dari profesional, quantity of money-nya, gitu ya. Kita bisa lihat nih detailnya. Kalau saya memberikan contoh lagi, ketika saya dulu presentasi gitu ya, menggunakan ini ya. Misalnya ini ada data lost day, hilangnya hari kerja. Nah, di sini saya dulu presentasi, Pak, ini sakit itu 30%, Pak. 30% karyawan sakit. Nah, saya bisa sajikan yang namanya show data point as a table. Ini kalau saya klik, boom, hasilnya bisa seperti ini. Jadi kita tidak perlu lagi membawa data setnya, teman-teman. Kalau di Excel, saya dulu ketika bikin dashboard di Excel, ya, kemudian si bos nanya, "Jak, gue pengen lihat dong data detailnya." Nah, agak susah nih, buka dulu nih datanya atau ternyata filenya itu di apa? Database-nya di file terpisah. Saya mau nggak mau harus bawa. Ketika saya kirim ke bos saya filenya, saya mau nggak mau kirim semua filenya, gitu ya. Karena kalau dia nggak kebawa, ya bingung nanti kalau ditanya mana sumber datanya. Tapi kalau di Power BI, nih ya, ini data setnya bisa begini. Kemudian kita bisa lihat siapa sih yang sering sakit ya. Ini kalau saya klik sini ya, ini bisa di-sort berdasarkan yang terbesar gitu ya, atau descending, atau bisa juga dengan ascending ya, diurutkan dari A to Z atau Z to A, gitu ya. Nah ini dia, Nah ini, oh ternyata ini namanya Samsudin nih. Wah, dalam bulan Oktober dia tidak masuk, sakit karena sakit 27 hari. Wah, berarti sebulan ini nggak masuk. Nah ini yang saya sajikan dulu. Yang bagaimana kita bisa mengurangi lost day, hilangnya hari kerja. As a data analyst, as a data scientist, as a HR analyst lah mungkin dibilang. Kalau saya di beberapa tempat saya sharing, saya mengalami diri saya sebagai HR analyst karena saya orang HR. Saya bisa memberikan insight, Pak. Berarti kita harus memberikan yang namanya edukasi kesehatan, sebenarnya kesehatan, atau kita bisa treatment kepada orang-orang yang sering sakit. Dulu trennya adalah ketika saya memberikan analisa membuat sebuah rekomendasi ya, ternyata tingginya angka sakit itu sejalan atau associate, ada hubungan gitu ya, linear dengan tingginya ini namanya overtime, lemburnya. Nah, kalau tadi ya di lemburnya di departemen yang namanya floor silo bulk and packing. Nah, coba kita lihat ya. Saya coba bagaimana cara kita naik level ya dari bikin sebuah dashboard, tapi juga kita bisa menceritakan sebuah data. Storytelling of data is the next level of data analysis, teman-teman. Saya berkali-kali katakan ini bahwa tidak hanya berhenti bagaimana bikin sebuah chart, bikin sebuah report, tapi teman-teman juga harus bisa menginterpretasikannya. Nah, kalau saya tadi ya, perginya close day, hilangnya hari kerja, itu di departemen ini juga. Ternyata overtime juga di departemen ini. Ternyata punya kemiripan. Nah, kita analisa orang yang sakit, biasanya orang yang lembur di hari sebelumnya. Jadi saya bisa memberikan insight, bos, kita wajar kayak begini. Kita lemburin orang sampai tengah malam, sampai bahkan 2 shift gitu ya. Itu karena dia lembur, besoknya pasti dia hampir rata-rata, tidak saya mengeneralisir semua ya, hampir rata-rata besokan harinya. Jadi ada fatigue, ada sakit. Maka kita harus bukan kemudian menyelesaikan sakitnya, tapi kita menyelesaikan overtime-nya. Nah, itu Adik Puja, mohon maaf kita terbatas dengan waktu ini. Siapa Pak? Seru nih kalau misalnya ada cerita yang berdata. Oke, lanjut silakan. Masih mau dijelaskan lagi jawaban tadi? Oke, sudah Pak. Sudah, oke. Baik Bapak Ibu, untuk tadi sudah offline ya, yang online ya. Yang offline ada yang ingin bertanya, mungkin satu pertanyaan, terbatas dengan waktu. Yang offline, hadir offline, apakah ada? Sepertinya ada yang tanya di chat, Pak. Di chat, oke. Baik. Oke, saya bacakan ya. Dari Julianus Jonathan, izin bertanya, apakah sertifikasi terkait Excel dan Power BI yang dapat menjadi tambahan bukti kemampuan dalam dunia kerja sebagai pertimbangan HRD? Ini bagus nih pertanyaannya. 5 menit, nggak nyampe ya. Silakan, Bapak Adi. Baik, terima kasih banyak. Ya, tentu ada. Sertifikasi terkait Excel dan juga Power BI ada. Ya, yang ngeluarin baik dari Microsoft itu sendiri ataupun dari lembaga yang punya izin dari Microsoft untuk itu.
Jadi kayak ada lembaga kerjasama, sama seperti BNSP gitu ya, yang ngeluarin ada LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Tapi berdasarkan apa? BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah, kalau di Power BI, di Excel juga ada. Tapi ada lagi nanti levelnya ya, ada yang dia penguasaan, kemudian misalnya penguasaan dari misalnya Excel 2016 atau 2019. Naik level bisa misalnya dia ngajar gitu, ada levelnya. Power BI juga ada, di lembaga-lembaga swasta seperti Coursera, Udemy juga ada begitu ya, yang namanya ada DA 100, ada IL 300 exam gitu ya. Nah, teman-teman bisa. Nah, apakah itu menjadi pertimbangan bagi HRD? Tentu iya, tapi tidak wajib sekali lagi. Nah, jadi sekali lagi jangan kemudian teman-teman mematok, wah berarti harus ada sertifikasi, nggak masalah. Nggak juga nggak masalah, tapi itu adalah yang namanya pengakuan. Jadi kalau sudah ada sertifikasi itu, ya orang udah menjadi punya added value lah ya, punya added value ketika mau melamar kerja. Kalau teman-teman merasa wah udah siap nih, yakin nih, pengen ikut sertifikasi, udah bisa nih ya, karena beberapa gitu ya, atau mungkin kebanyakan lah, itu menggunakan bahasa Inggris. Jadi bahasa ketika di exam-nya itu ya untuk mengambil sertifikasi, teman-teman harus terbiasa nih. Jadi jangan pakai bahasa, contoh di Excel ya, jangan mulai biasakan pakai bahasa pemrograman pakai bahasa Inggris. Contoh titik koma dengan koma itu berbeda ya. Kalau bahasanya install pertama kali menggunakan in English, UK maupun US, itu adalah koma separatornya, tidak titik koma. Begitupun ketika membahasakan misalnya divided atau kemudian subtract gitu ya. Nah, itu pertanyaannya kebanyakan menggunakan bahasa Inggris. Nah, jadi kalau Mas Yonatan gitu ya, pengen sertifikasi dan sudah yakin, gas. Gitu aja. Terima kasih banyak, Pak. Oke gas nih. Waduh, sponsor. Enggak ya, enggak. Oke, tadi ada yang saya tarik ya dari jawaban yang pertanyaan pertama, yaitu pentingnya storytelling ya, Pak Adi Puja ya. Kemudian itu juga kami rasakan sendiri juga bahwa data ini kan memang dibilang the new oil ya, tapi kalau the new oil itu tidak dikemas secara menarik ya nggak pakai juga ujung-ujungnya. Jadi storytelling itu penting. Dan yang terakhir setelah storytelling yang penting untuk pitching biar orang tertarik mau ngambil ide-ide kita, penting juga apa yang kita sediakan, yaitu gagasan atau insight yang bisa kita kasih ke pengguna datanya nanti. Oke, terakhir ada saya buka kalau misalkan ada yang ingin bertanya terakhir. 1, 2, 3, 4, 5. Tidak ada mungkin. Boleh closing statement mungkin Pak Adi Puja, berhubung kita sudah masuk nih, sudah dibatasi panitia nih sampai 10.55. Oke, mungkin di lain waktu nanti bisa kita dalamin lagi di lain kesempatan. Pak Adi Puja mungkin bisa closing statement. Baik, terima kasih banyak Pak Yoga. Teman-teman, membuka diri terhadap sesuatu hal yang baru itu sangat luar biasa. Nah, saya appreciate kepada Prodi Statistika di FMIPA Untan gitu ya, untuk membuka diri bagaimana dunia kerja ternyata cukup berbeda dengan apa yang kita pelajari saat di bangku perkuliahan. Dan seperti yang disampaikan oleh Pak Dekan tadi, Kampus Merdeka ini membuka para praktisi yang sekarang merasakan di dunia kerja, ternyata ada ilmu-ilmu yang sebenarnya bisa kita dapatkan saat di dunia kerja. Jadi ini kesempatan baik sekali. Kalau dulu Kampus Merdeka sudah ada saat saya kuliah, mungkin saya sudah belajar Power BI sejak saya kuliah. Seperti halnya teman-teman. Ya, sama sekarang. Saya menggunakan SPSS, ya jarang sekali. Menggunakan eViews, jarang sekali. Minitab, hampir tidak pernah. Begitu. Ketika apapun yang saya pelajari, ternyata Excel dan Power BI, ataupun Business Intelligence yang banyak digunakan, yang justru tidak saya pelajari. Jadi teruslah menimba ilmu, teman-teman, baik dengan para dosen, kemudian dengan para praktisi, dan juga apapun gitu. Teman-teman sekarang terbuka luas ilmu-ilmu dimanapun ya, tapi sekali lagi gunakan dengan bijak, dan lapangan kerja di dunia sana begitu luas untuk teman-teman bisa selami setelah ini. Itu saja dari saya, Pak Yoga. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Super sekali Pak Adi Puja ya. Ini banyak sekali Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa yang telah kita pelajari dari materi yang disampaikan Bapak Adi Puja. Sekali lagi kita berikan applause yang banyak besar untuk Bapak Adi Puja. Oke, terima kasih Bapak Adi Puja telah memberikan materi yang sangat-sangat bermanfaat untuk teman-teman mahasiswa umumnya ya nanti ya, untuk menyiapkan diri kira-kira nanti bagaimana menghadapi dunia kerja, atau mungkin bisa di dunia perkuliahan untuk melakukan eksplorasi data nanti. Oke,
Saya Yoga Indra Pamungkas sebagai moderator pada hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam memandu acara ini. Eh, Selesai acara ini saya nggak menyiapkan pantun, nih, lupa tadi. Pantunnya cuma buat bukaan doang. Jadi saya langsung kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi kepada presenter tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Adi Puja Rahmadinata SSI atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat. Acara selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat secara simbolis kepada narasumber dan moderator. Oke. Tadi disampaikan oleh panitia untuk memandu acara penyerahan sertifikat. Ini sertifikat pertama disampaikan kepada narasumber kita hari ini, Bapak Adi Puja Rahmadinata SSI. Terima kasih sekali, Bapak Ibu. Ini kepada Ibu Yundari, mungkin bisa buat Bu Yundari ada hadir? Oke. Terima kasih Pak Yoga. Ya, Bu. Ya, Pak Adi, berikut ada terima kasih tadi materinya sangat menarik sekali dan tidak membosankan ya Pak ya, ini benar-benar penerapan. Dan ini ada beberapa ucapan terima kasih dari kami. Jadi terima kasih buat Pak Adi Terima Puja kasih juga, Bu. Rahmadinata SSI. Oke, terima kasih. Baik. Ada lagi? Sudah aja ya. Nah, Pada MC, silahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Yandari yang sudah memberikan sertifikat dan bingkisan secara simbolis kepada narasumber. Selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat secara simbolis kepada moderator yang akan diserahkan oleh Ketua Program Studi Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tanjung Pura, Ibu Neva Setiahadewi, SSI MSc, CRA, CRP, CRNP. Pada Ibu dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Pak Yoga yang sudah berkenan menjadi moderator pada kuliah umum di program studi statistik. Semoga kegiatan hari ini bisa memberikan manfaat dan ilmu yang baik untuk adik-adik di program studi statistik. Kemudian juga sekalian saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita, Pak Adi. Jangan kapok ya Pak ya menjadi ini partner kami dalam mengisi kuliah umum lagi ke depannya. Ditunggu ilmu-ilmu tentang Power BI dan data mining yang lainnya. Semoga ini dapat menginspirasi para mahasiswa prodi statistik untuk lebih mendalami lagi ilmu di bidang statistika. Terima kasih banyak kepada narasumber dan moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Neva Setiahadewi, SSI, MSc, CRA, CRP, CRNP. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih juga kepada narasumber, Bapak Adi Puja Rahmadinata SSI, dan moderator, Bapak Yoga Indra Pamungkas SST. Sesi selanjutnya adalah foto bersama. Kepada para peserta dihimbau untuk mengaktifkan kamera untuk sesi dokumentasi. Dan kepada para peserta dan tamu undangan yang berada di ruang senat, dimohon untuk berdiri.
Dokumentasi akan saya pandu dalam 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, hadirin sekalian, kini telah sampailah kita di penghujung acara. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya dan segenap panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada hari ini, serta kepada peserta yang dengan penuh antusias mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Akhir kata, saya haturkan permohonan maaf bila ada kesalahan dalam bertutur kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi, Mas Adi. Terima kasih Pak Yoga, Ya. Pak Adi. Kepada para peserta diperkenankan untuk meninggalkan ruang Zoom meeting dan melanjutkan aktivitasnya masing-masing. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya.